Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Video ini guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Introduction to Research dengan dosen pengampu Dr. Rida Mardiani. Kelompok ini terdiri dari 4 orang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Bolana, ada Bayu Nugroho, Muhammad Fajar Agung, dan Muhammad Rino Rizkullah. Langsung saja kita masuk ke materinya. Bab 2, karakteristik penelitian pendidikan bahasa. Penelitian dalam bidang pendidikan atau pengajaran banyak yang lebih diarahkan pada aplikasi dari konsep dan teori, sehingga penelitian pendidikan dikelompokkan sebagai penelitian terapan atau applied research. Di samping itu, penelitian dalam bidang pendidikan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan atau keberhasilan suatu sistem, ketepatan penggunaan suatu sistem, program, model, metode, media, instrumen, dan sebagainya. Ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang karakteristik penelitian pendidikan bahasa. Ada menurut Masun pada tahun 2012 dalam buku Metode Penelitian Bahasa, Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya. Adapun menurut Setio Saripunaji pada tahun 2010 dalam buku Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, dan yang terakhir ada menurut Macmillan dan Schumacher pada tahun 2001 dalam buku Research in Education, A Conceptual Introduction, yang akan dipaparkan oleh sahabat-sahabat saya yang lain. Terima kasih Ahmad. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa yang menurut dari Mahsun di 2012 yang dimaksudkan dengan penelitian bahasa adalah penelitian yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis terhadap objek yang berupa bahasa. Lebih jauh hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu ada sistematis. Sistematis ini penelitian dilakukan secara sistemis atau tersusun dan atau terencana dengan sejumlah tahapan, dari yang mulai identifikasi masalah, penentuan variabel dan instrumen, penghubungan dengan teori linguistik, dan analisis data sampai pada penarikan kesimpulan, dapat penggabungan hasil ke dalam khazanah ilmu bahasa. Yang kedua, ada terkontrol. Terkontrol berarti aktivitas dalam setiap tahapan yang di dalam penelitian itu dapat dikendalikan, termasuk metode dan teknik yang digunakan. Misalnya ada termasuk seperti metode kualitatif atau kuantitatif, atau juga ada teknik-teknik yang dapat kita lakukan seperti observasi dan lain sebagainya. Dan selain itu ada empiris. Empiris itu penelitian bahasa empiris, fokus pada fenomena bahasa yang digunakan secara aktual atau secara nyata dan benar-benar terjadinya seperti itu oleh penuturnya atau narasumber, bukan hanya ide-ide bahasa yang dipikirkan oleh dari informan ataupun dari si narasumber itu tersebut. Nah, ada yang selanjutnya adalah kritis. Penelitian bahasa kritis mengevaluasi hubungan bunyi tutur dengan fenomena ekstralingual, atau bisa kita sebut juga penelitian kritis itu mengevaluasi dari adanya perkataan dengan juga ekstralingual. Ekstralingual itu seperti gestur dan seperti itu. Itu dapat bisa kita lihat di dalam kondisi lapangan. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian menurut Punaji. Nomor pertama, secara sistematis. Penelitian merupakan proses yang terstruktur, yaitu eksistensi aturan yang dijalankan, yaitu aturan yang secara tersusun. Jadi pada proses penelitian tersebut harus memiliki aturan yang jelas dan tersusun dengan rapi. Nomor kedua, logis. Penelitian mengikuti sistem yang menggunakan pemikiran logis yang dapat diterapkan lintas disiplin ilmu yang dapat menguji generalisasi dalam konteks eksternalnya. Jadi penelitian itu harus mengikuti sistem yang jelas yang bisa diterapkan pada lintas disiplin ilmu yang dapat menguji kesimpulan umum
dalam dalam di luar konteks. Nomor 3, empiris. Data yang dikumpulkan dari lapangan yang dapat dilakukan dengan pengamatan langsung dan juga tidak langsung. Sehingga peneliti berhadapan langsung dengan sumber informasi. Jadi pada saat kita melakukan penelitian di lapangan, data yang harus dikumpulkan itu harus sesuai dengan informasi yang telah kita dapatkan, baik itu yang langsung dan juga ataupun tidak langsung. Nomor 4, reduksi. Data yang dikumpulkan harus dievaluasi untuk tujuan reduksi atau untuk mengurangi kebingungan tentang peristiwa dan objek tertentu dan kategori yang lebih umum dan dapat dipahami secara konseptual. Jadi data yang dikumpulkan itu harus dievaluasi dengan tujuan seperti mengurangi data-data yang kurang penting, dan mencari peristiwa dan objek tertentu yang lebih umum dan secara tepat yang bisa dipahami seluruh masyarakat secara konseptual. Nomor 5, replikasi. Hasil penelitian dicatat, generalisasi dan diulang. Maka hasil penelitian pada prinsipnya menghasilkan solusi sementara dari masalah atau yang kita kenal secara tentatif. Menggunakan hasil penelitian dan bahkan menyempurnakan hasil penelitian yang diteliti sehingga dapat dianggap suatu proses yang ditransmisikan. Jadi pada hasil penelitian yang telah dicatat maka hasil penelitian dari yang kita dapatkan itu bisa ditransmisikan atau bisa dipecahkan masalahnya secara luas. Terima kasih Fajar. Lalu menurut McMillan dan Schulmeister 2001 ada 7 karakteristik penelitian pendidikan dan pengajaran, yaitu objektivitas. Tulisan itu suatu hal yang bisa dicapai melalui keterbukaan, menghindari bias atau subjektivitas. Itu bisa dilakukan secara penelitian secara objektif. Lalu kedua, ketepatan, presisi. Sesuai namanya itu secara teknik pengumpulan data yang sangat tepat harus sampai ke sasaran. Verifikasi itu penelitian harus diulangi lagi, mengulangi penelitian, memverifikasi data. Penjelasan singkat, dijelaskan secara singkat agar bisa dimengerti. Lalu empirisme itu kayak kelima, empirisme itu lebih ke arah secara pengalaman pribadi, metode penelitian yang secara sistematis, pengalaman pribadi yang berdasarkan fakta yang telah diterapkan. Yang keenam, penalaran logis. Secara ini adalah kegiatan penelitian yang harus menggunakan pemikiran logis dan argumentasi atau proses berpikir yang menggunakan prinsip-prinsip deduktif dan induktif. Lalu kesimpulan kondisional ada kesimpulan-kesimpulan yang sesuai dengan keadaan, menyimpulkan sesuatu yang telah sebelum-sebelumnya. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, tentang ciri-ciri penelitian pendidikan atau pengajaran tersebut di atas, jadi menurut saya setidaknya ada 5 fitur utama penelitian pendidikan atau pengajaran, yaitu 1. Penelitian merupakan proses yang sistematik. Tentu saja ketika Anda melakukan penelitian, Anda harus bertindak sesuai dengan tahapan penelitian dan mulai mencari masalah, identifikasi, masalah, observasi, pengumpulan data, pengolahan data, pengujian, dan penarikan kesimpulan. Tahapan tidak boleh tumpang tindih atau yang menyimpang jadinya. Dan penelitian bersifat logis. Logis artinya masuk akal. Studi tersebut mengklaim kesimpulan yang cermat karena diperlukan keterampilan logis yang memadai agar bisa diterima oleh akal sehat manusia yang lainnya juga. Terus ada yang ketiga, yaitu penelitian bersifat empirik. Atau penelitian harus didasarkan pada fakta dan informasi, gejala atau peristiwa empiris atau yang dapat
amati secara nyata. Fakta dan informasi ini akan menjadi sumber informasi utama. Terus ada yang keempat, penelitian bersifat objektif. Objektivitas berarti bahwa penelitian adalah apa adanya, tidak dipengaruhi oleh semua secara emosional. Apakah peneliti atau manusia lain dengan kepentingan tertentu seperti kepentingan keuangan, politik dan sebagainya. Terus ada yang kelima, penelitian bersifat singkat pendek. Ini di sini berarti penelitian tidak lama, tahapan penelitian atau tahapan proses penelitian sehingga kesimpulan menjadi sangat valid. Nah, barusan sudah dipaparkan oleh sahabat-sahabat saya yang lain tentang karakteristik penelitian pendidikan bahasa menurut Mas Hun, Punaji, Macmillan, dan Schumacher. Nah, sekarang ciri-ciri kegiatan penelitian. Menurut Amirul Hadi pada tahun 1998 dalam buku Metodologi Penelitian Pendidikan, dia menyatakan bahwa kegiatan penelitian dirancang dan diarahkan untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang dapat berupa jawaban masalah atau dapat menentukan hubungan antara variabel-variabel penelitian, dan terdiri dari 7 poin seperti yang bisa dilihat di bawah PowerPoint tersebut. Berdasarkan ciri-ciri penelitian seperti yang telah disebutkan barusan, maka penelitian memiliki nilai-nilai sebagai berikut. 1. Netralitas emosional. 2. Keterbukaan. 3. Ketegakan diri. Nah, ada beberapa pandangan para ahli, setidaknya ada 13 karakteristik penelitian ilmiah, antara lain yang akan dipaparkan oleh sahabat-sahabat saya yang lain. Oke, sekarang selanjutnya adalah 13 karakteristik penelitian ilmiah. Salah satunya karakteristik dalam penelitian ilmiah itu ada 1. Mempunyai rumusan masalah dan tujuan penelitian yang jelas, sehingga di mana penelitian itu menjadi terarah dan juga memiliki ruang lingkup dan juga memiliki arah yang agar dapat mencapai suatu tujuan yang jelas. Nah, dari situ juga ada kedua, menentukan jenis pendekatan dan strategi penelitian tertentu. Dalam sini pendekatan atau strategi ini termasuk dalam suatu bentuk dalam penelitian itu ada kuantitatif atau kualitatif ataupun menggunakan gabungan kualitatif dan kuantitatif. Dan yang ketiga, ada mempunyai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu ada berbagai banyak hal, terutama yang bisa kita ketahui seperti observasi, angket, wawancara, ataupun juga studi kasus atau studi pustaka juga ya. Nah, selain itu ada juga yang keempat nih, mempunyai desain atau rancangan penelitian yang sudah disusun sejak awal sebelum penelitian dilakukan, di mana desain ini dimaksudkan bahwa rancangan ini termasuk atau dimunculkan saat dalam proposal penelitian. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar. Selanjutnya yaitu penelitian harus mempunyai sasaran objek yang dikaji atau populasi dan sampel penelitian. Jadi penelitian dalam proses penelitian itu harus memiliki sasaran objek yang akan kita kaji itu harus tepat dan akurat. Lalu yang keenam, mempunyai orientasi teoritik dalam proses penelitian. Setiap kegiatan penelitian ilmiah seharusnya ada orientasi teori yang akan menjadi arahan dalam proses analisis data. Jadi dalam melakukan penelitian ilmiah harus mempunyai arahan dalam menjalankan suatu penelitian dan proses yang jelas pada saat menganalisis suatu data. Nomor 7, melakukan proses perekaman, pengumpulan data, dan pencatatan data secara akurat menggunakan instrumen penelitian yang dipakai. Jadi pada saat kita melakukan suatu penelitian, data yang kita kumpulkan itu harus akurat
dan juga instrumen yang jelas yang kita punya. Selanjutnya nomor 8. Melakukan validasi dan reliabilitas instrumen untuk penelitian kualitatif atau keabsahan data untuk penelitian kualitatif. Jadi dalam hasil penelitian yang telah kita lakukan itu harus dipastikan dulu benar atau tidaknya dan pas atau tidaknya hasil yang telah kita dapatkan itu tepat. Dan nomor 9, melakukan kontrol khususnya dalam penelitian eksperimen. Hal ini penting agar variabel lain yang tidak diperlukan tidak berintervensi pada variabel yang ditelitinya. Jadi dalam melakukan pengecekan pada hasil penelitian, khususnya penelitian eksperimen, kita harus cek dulu mana data yang pas dan mana yang data yang tidak diperlukan. Sehingga ketika kita menganalisis suatu data, kita tidak akan kebingungan lagi dalam proses pengecekan suatu data. Selanjutnya ada 10. Menggunakan strategi analisa data yang tepat, logis, misalnya analisis statistik atau analisis kualitatif. Melakukan intervensi data atau melakukan penambahan hasil analisa data. Apakah menolak teori atau mendukung teori, mengembangkan atau menemukan teori. Nomor 12. Mempunyai keberanian untuk mengungkapkan fenomena yang diteliti sesuai dengan data penelitian. Dan terakhir, ke-13, hasil penelitian mempunyai nilai fungsi atau aksiologi bagi kehidupan masyarakat. Sekian saja presentasi atau video ini yang telah kami paparkan. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau salah kata ataupun kurang jelasnya suara yang didengar. Mohon ampun bila kami kurang santun. Yang benar asalnya datang dari Tuhan, yang salah asalnya datang dari setan, dan saya hanyalah korban. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.